Wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 228. Namanya tafakur, diskusi ya, supaya pikirannya anteng, hening, manteng, hatinya mapan ya, nggak terganggu. Kira-kira rodo ngantuk dikit boleh ngopi ya, kalau memang perlu harus rokokan ya rokokan, nggak apa-apa, silakan yang mau ngopi-ngopi. Kembali ke halaman 228. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Telah berkata penyusun kitab ini Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Beliau katakan, wa minal muta'aqqidi fi'luhu wal muwazabatu alaihi sholatul fitri. Wa minal muta'aqqidi fi'luhu, dan diantara sholat yang dikukuhkan mengerjakannya, dikukuhkan, dikuatkan ya, dimuakidkan ya, namanya muakadah, sholat yang dikuatkan di dalam mengerjakannya, artinya sholat sunnah, hukumnya sunnah tapi ditakkidkan, dikuatkan untuk mengerjakannya, artinya kalau bisa ya kudu ya. Kalau dibanding-bandingkan ukuran, kalau yang wajib fardu itu 100%, sunnah muakkadah itu 99%. Tidak mengerjakannya 1%. Kalau mau dipersenkan, saking kuatnya melaksanakan sholat itu. Jadi ada sholat yang sunnahnya muakkadah, sunnah tapi dikuatkan. Ada sunnah yang namanya sunnah ghairul muakkadah, sholat sunnah yang tidak dikuatkan mengerjakannya gitu. Ya, ingat. Nah, wa minal muta'aqqidi fi'luhu, dan di antara sholat yang dikukuhkan, dikuatkan mengerjakannya, al muwazabatu alaihi, dan menekuni kepadanya, dikuatkan mengerjakannya dan dikuatkan di dalam menekuni sholat itu, yaitu sholatul witri, sholat witir. Sholat witir itu hebat tuh. Sunnahnya sunnah muakkadah. Nah iso ya kudu, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Tiap malam mesti witir. Nah, musonef menyatakan hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan maunya sendiri. Makanya selanjutnya dikatakan qala Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam pasti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lain alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu zat yang ganjil. Allah ini ganjil apa genep? Allah ganjil apa genep? Hah? Oh, wedi jawabnya. Allah ganjil apa genep? Ganjil. Lah kok tahu ganjil? Esa. Qul huwallahu ahad. Esa. Ganjil. Allah itu zat yang ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah itu cinta, senang
suka sama yang ganjil kan? Ganjil. Makanya Allah itu kadang-kadang karena suka ganjil, sikapnya itu ganjil. Ya kan? Zaman ketemu wanita cantik, gadis cantik gitu. Seneng ora? Seneng. Upomo, sampean seneng terus kenalan, bocah dijak pacaran, seneng ora? Seneng. Hah? Seneng ora? Umpama ini. Seneng. Bagus. Namanya manusia. Jadi kalau sampean dijak pacaran wanita cantik, gadis, seneng ya? Allah enggak seneng. Kalau itu sampean lakukan, Allah marah. Nyeleneh kan? Nyeleneh kan? Nyeleneh enggak? Nyeleneh apa itu? Ini gimana? Nah, kita manusia. Mengenai manusia kalau iso nyeleneh, orang seneng orang menungso nyeleneh. Pengajian ini nyeleneh ora? Hah? Lah nek sing ora nyeleneh ngaji piye? Sampeyan gendeng ngajinya ini kok nyeleneh, kitabe jelas nasa ikut dini ya. Sing macakno wonge ya jelas. Yang nyimak ya orangnya jelas. Loh, nyelenehnya di mana? Emang kalau santri ngaji nyeleneh? Sampai nyeleneh enggak? Lu yang nyelenehnya di mana? Enggak ada duanya. Hah? Enggak ada duanya. Alasannya? Malam. Loh. Ngaji ya enggak nyeleneh gimana sih? Enggak ada di tempat lain. Loh, ini banyak dikaji di mana-mana. Ini kitabnya ini di toko-toko buku banyak. Di toko kitab banyak. Enggak ada di tempat lain gimana? Di mana-mana ada pengajian Nasihatul Diniyah. Emang saya alirannya beda sih sama orang-orang. Ini dikaji di pesantren, dikaji di majelis taklim, dikaji oleh Habib-Habib ngaji kitab ini. Dan yang nyusun Syekhul Imam Barokatul Anam, Sayyidil Habib, Sayyid Habib, Syekh. Ya kan? Abdullah bin Alwi al-Haddad Sohibur Rotib. Emang aneh ini? Nyeleneh ini? Nyeleneh apa enggak? Loh? Hah? Enggak nyeleneh ya? Tadi katanya nyeleneh. Nyelenehnya di mana? Oh. Kalau umumnya ngaji jiping. Ngaji keping kalau gini? Nyimak. Nyimak, maca kitab, ya kan ngikutin. Itu udah ngaji begitu di mana-mana, begitu pesantren juga kayak begini ngajinya nyeleneh dari mana? Malah kadang-kadang lebih jelimet lagi dari ini sampai ditulis-tulis apa nahwu sorope. Enggak nyeleneh. Dia nyeleneh apa nih? Biasanya nek pengajian itu kiai nih nganggo sorban, nganggo baju koko, nganggo gamis, ya kan? Kopiah haji, ya ini nyeleneh ning ndi? Hah? Baret. Loh, emang nggak boleh? Nggak boleh? Boleh. Loh, saya laskan deh. Saya kan Kopasbat. Sekarang Kopasah. Kopasbat itu komandan pasukan bawah tanah. Nah, sekarang diangkat jadi Laskar Kopasah. Bukan Kopassus, Kopasah. Komandan pasukan Syahidiyah. Lu masih orang kan? Lu mereknya enggak nyeleneh. Gimana? Lu kebetulan jenengan urung kebagian seragam. Ngono tok wae lho, kok nek sampeyan nganggo seragam, ya kudu seragam nganggo baret ngene iki yo pengajiane. Loh, di militer aja ada binroh, bintal ya, bintal TNI Angkatan Darat, bintal Polri, bintal ada bintal. Masa Saidiyah nggak ada bintalnya? Nggak nyeleneh kan? Jadi sopo ngaji aku baret nyeleneh? Ora. Oh ini loh. Tapi kalau ini memang dianggap nyeleneh, Inna Allah witrun yuhibbul witra.
Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah cinta, namanya ganjil-ganjil. Kalau aku dianggap aneh, berarti Allah cinta sama berarti Allah suka sama malah bahkan ditekankan Allah itu SWT. Allah suka warto tahu. Loh gitu loh. Mergo apa? Dianggap jalan dianggap dianggap kan ganjil. Wah, keren ini. Jadi innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu zat yang ganjil dan Allah cinta suka kepada yang ganjil-ganjil. Makanya ketika orang itu pengen dicintai Allah, ya sunnah muakkadahnya sholat witir. Mergo sholat witir itu sholat yang jumlahnya mesti ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu kan ganjil. Pengen dicintai Allah, sholatnya witir. Itu ya dasarnya itu. Musolli menyatakan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu zat yang ganjil dan Allah itu cinta, senang, suka dengan yang ganjil ganjil. Terus melakukannya fa'autiru ya ahlal Qur'an fa kullu muslimin yu'adu min ahlil Qur'an li annahu mu'minun bihi wa mutalabun bil amali bima fihi. Fa'autiru maka lakukanlah oleh kalian sholat witir itu. Maka hendaklah kalian melakukan sholat witir itu. Ya ahlal Qur'an, wahai ahlul Qur'an. Wahai ahlul, kita ahlul Qur'an bukan? Kita ahlul Qur'an bukan? Yang bujuk ya. Ahlul Qur'an enggak? Enggak. Insyaallah. Ahli Qur'an enggak? Enggak. Insyaallah. Lah kok enggak? Pantesan lah tahu witir. Minggu Ramadan doang. Jadi fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka laksanakanlah sholat witir itu wahai ahli Qur'an. Ahli Qur'an enggak? Loh, jawabannya fakullu muslimin yu'adu min ahlil Qur'an. Maka setiap orang muslim itu dihitung sebagai ahlul Qur'an. Sama Islam ora? Lu kok ora ahli Qur'an? Pantesan cuek aja sama Qur'an. Wong Islam kok enggak nge sama Al-Qur'an. Fakullu muslimin yu'adu min ahlil Qur'an. Maka setiap muslim itu dihitung oleh Allah sebagai ahlul Qur'an. Kenapa? Kenapa setiap muslim dianggap ahli Qur'an? Li'annahu mu'minun bihi. Karena sesungguhnya setiap muslim itu beriman kepada iman apa ora? Iman kepada apa? Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab sucinya umat Kenapa dengan kitab suci? Karena isinya kalam ilahi. Oke bro? Oke bosku. Oke bosku. Jadi ingat ini, fakulu muslimin yu'adu min ahlil Qur'an. Setiap muslim dianggap dihitung sebagai ahli Qur'an. Kenapa? Li'annahu mu'minun bihi. Karena sesungguhnya orang muslim itu, orang Islam mesti beriman kepada Al-Qur'an. Iman itu tasdikun bil qalbi, iqrarul bil lisan, wal af'alu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan,
dia ikrarkan, dia nyatakan dengan lesan, wal af'alu bil arkan, diperbuat dengan seluruh anggota badan. Fakulu muslimin yu'adu min ahlil Quran. Setiap muslim dihitung sebagai ahli Quran. Kenapa? Li annahu mu'minum bihi, karena sesungguhnya setiap muslim itu beriman kepada Al-Quran. Karena dia beriman kepada Al-Quran, konsekuensinya dia harus membenarkan Al-Quran. Hatinya harus membenarkan membenarkan enggak? Halo bro. Oke bosku. Islam bukan? Islam. Ahlul Quran. Insyaallah. Kenapa? Amin. Beriman kepada Al-Quran. Karena beriman pada Al-Quran, hatinya membenarkan Al-Quran. Terus diikronu bilisan, lisannya mau membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, lalu dipraktekkan dengan seluruh anggota itu iman. Udah gitu belum? Engko gek Islamnya dipertanyakan. Loh, makanya jangan nyalain orang. Kecuali mayoritas muslim Pak, kok begini? Ya iya salahmu dhewe, jangan nyalain orang. Sudah seberapa besar hatimu membenarkan Al-Quran? Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kau lantunkan? Dan sudah berapa ayat Al-Quran yang kau lakukan? Pertanyaan bukan ya? Jadi kalau ada apa-apa jangan nyalain siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri. Karena Allah melalui Al-Quran, melalui suhuf Al-Quran menyatakan Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasibah. Iqra' kitabaka. Bacalah kitabmu. Iqra' itu berasal dari akar kata qara'a. Perintahnya Iqra', qara'a telah membaca, yaqra'u akan membaca. Iqra' bacalah. Bacaannya disebut Qur'anan. Jadi harus dibaca apa tidak? Udah dibaca? Udah disentuh? Sudah dipegang? Sudah dikebet? Sudah dikaji? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ada enggak? Ada enggak firman Allah gitu? Di mana? Di mana? Ahli Quran kok kaisan jawab? Jadi muslim dihitung sebagai ahli Quran. Surat apa? Waqi'ah. Ngono kadhe ahli waqi'ah. Wah, ora melok senam ngono apa alasane? Waqi'ah Pak di makom. Ora maca ayat itu. Halo bro. Ora sahidiyah Pak. Apa jadwal waqi'ah? Ora maca waqi'ah ayat itu. Ada enggak bacaannya? Ada. Enggak dibaca itu? Dibaca. Nah, itu kok enggak ngerti? Ada enggak? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya ayat Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sudah menyentuh belum? Loh. Kenapa orang yang suci yang harus menyentuh? Kenapa menyentuh Al-Quran harus suci? Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca, iku wejangan guru
luas kita den kajepake jerone dodo den kajepake jerone dodo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Quran itu qadim. Kenapa kok dari dulu Quran itu sudah ada? Karena Quran itu wahyu. Wahyu yang mulia. Wahyu itu isinya firman Tuhan. Kalamnya kok qadim. Itu Allah. Kalam bersifat kalam. Nah, Al-Quran isinya kalamu isinya wahyu yang mulia tanpa ditulis. Kalau tidak ditulis itu ada hurufnya enggak? Bisa dibaca enggak? Bisa dibaca enggak? Bisa. Oh, enggak ada tulisannya? Kata Badur. Hah? Kata Badur bisa. Kata Badur tanpa ditulis tapi bisa baca. Mana? Enggak ada tulisannya bisa dibaca. Sudahkah kita menyentuh itu? Sudahkah kita membaca itu? Hanya. Tidak bisa. Kenapa? Hatimu kotor. Ketutup macam-macam sehingga tidak bisa nyentuh. Kehalangan macam-macam sehingga kitab yang begitu mulia tidak pernah tersentuh. Dan kita tidak bisa baca. Oke? Kafa binafsika. Cukup dengan dirimu sendiri yang membaca. Tidak perlu dibacakan orang lain karena hanya kau sendiri yang bisa membaca kitab itu. Dan kitab itu yang menentukan keselamatan kita, bahagia atau celaka. Tergantung catatan yang ada di kitab itu. Oke bro? Oke bosku. Tegang banget. Kita sendiri yang bisa baca dan tidak bisa dibacakan orang lain. Karena kitab itu isinya adalah sesuai dengan apa yang kita diktekan dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Tersurat. Tulisannya di halaman kanan apa halaman kiri? Ketika kita mendiktekan langsung dicatat sama kiraman katibin, pencatat-pencatat yang mulia. Ada nggak kitab itu? Ada. Sadar bro? Ada. Sadar bro? Ada. Insaf bro? Insaf. Insaflah Wahai manusia. Terus? Ya kalau manusia harus insaf. Wedhus ora perlu insaf, ora apa-apa. Wedhus kok ndak apa wedhus insaf. Nek disuruh insaf itu Manusia. sadar, Ada. udah gamblang. Allah. Ada kitab itu Ada. dari dulu apa baru? Dari dulu. Dari dulu. Udah disentuh? Enggak bisa disentuh. Sudah dibaca? Enggak bisa baca kok matanya kali-kalian. Dengan bacaan macam-macam. Yang bisa baca kita sendiri. Waktu bangun tidur pagi tadi, apa yang kita diktekan sehingga ditulis. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ditulis di halaman sebelah kanan. Teret. Cak warto tangi turu tasakur. Puji syukur maring Gusti Allah yang telah menghidupkan.
dari sesudah matinya. Yang membangunkan sesudah tidurnya. Dia ingat Allah, terus bersyukur kepada Allah. Ditulis abdan sakura. Ces, halaman kanan. Plek, buka pintu kamar. Ke kamar mandi. Buka pintu kamar mandi, melangkah kaki kiri. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Dengan nama Allah. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu minal khubus wal khaba'is, dari gangguan khubus dan khaba'is. Jangan ditanyakan sekarang, kok enggak kedowo-dowo. Mungkin dalam hati khubus itu apa, khaba'is itu, betul enggak? Dicatat sama juru tulis kiraman katibin. Cakwa tau maca basmalah. Ditulis berhak mendapatkan barokah. Dengan bismillah kita akan mendapat limpahan barokah. Begitu mengucapkan alhamdulillah, nikmatnya pasti ditambah. Mandara bilang Pak Warto itu tambah tua, tambah ganteng ya, bersyukurnya itu. Ditambah memang berkah. Tambah tua kok ngalahno sing nom, ya mergo berkah. Coba dipoto, nanti dipoto di pengajian ini yang paling keren siapa? Mesti bilang Cak Warto. Kok iso nyeleneh? Dia nganggo kopi, ada yang nganggo baret. No. Ada lugunya. Dia. Oke, bro. Oke, bosku. Catatannya halaman kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Sudah ditulis. Sama juru tulis. Cak Warto cuma mendikte. Itu baru bangun tidur loh itu. Habis itu, yes. Pipis. Bismillahirrahmanirrahim. Datang An-Naim, sang pemberi nikmat. Yes. Kowe arep tak kei nikmat Warto. Iya. Kok ngerti? Ngerti. Rasane ketara. Ketara apa? Pengen pipis. Wah, Pak itu tek lho, lepas tek. Nikmat apa tidak? Nikmat. Pernah terlintas kalau pipis itu nikmat? Halo bro. Iya. Itu perintah Gusti Allah untuk menunjukkan An-Naimnya dia. Ketika perintah Allah ngasih sinyal, tek pipis kowe, kok ditahan nggak pipis, nikmat apa rekoso? Ketika engkau diperintah Allah tidak segera melakukannya, siap-siapkan hidupmu tersiksa. Tapi ketika Allah langsung perintahkan engkau lakukan, nikmat yang akan kau dapatkan. Nikmat apa ora? Bersyukur apa enggak? Mana buktinya? Wes saja bar coba tak bingung ngene tok. Oke, Bro. Ojo cengar-cengir kowe potonganmu ketok dapurmu rek. 100.000 lho, Pak. Ya? 100.000. Lah iya. Bayangkan kalau sampean sakit ra iso nguyuh. Berapa juta anggaran yang harus Anda keluarkan. Ayo. Wah, nikmatnya boleh isu-isu yo. Bancar banget loh. Oleh nahan itu kalau orang tahu, dia kenal. Ini loh An-Naim. Ini zat yang maha memberikan nikmat. Pagi hari aku telah diberikan nikmat. Begitu nikmatnya, enggak bisa dibayangkan kayak apa nikmatnya itu. Piye rasanya? Bisa kita berbagi sama orang lain? Mestinya selama alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa meneh sing tere iku sing liyane alhamdulillah. Ana
Ngono apa orang? Begitu apa tidak? Ketika tidak begitu, catatan yang ditulis halaman kiri, engkau orang yang kufur nikmat. Nikmat segitu besarnya engkau tidak bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat. Halo bro, pernah berpikir kayak gitu? Dapurmu tek mikir ketol, potongannya ora tau mikir. Biar gak tegang. Sampai tegang banget. Kroso gitu ya. Nggih. Kroso. Mandes. Mandes. Nandes. Apane sing mandes ngomong cerita muyuh kok mandes. Urung meneh nek kroso pengen ngising. Betul enggak? Tandanya Allah merintah kita buang air besar apa? Sir. Oh nek lho. Beda enggak rasa kepengen pipis sama kepengen buang air besar? Beda. Beda enggak rasa kepengen buang air kecil dengan air besar? Beda. Ya. Siapa yang membuat perbedaan itu? An-Naim. Dia akan mempersiapkan nikmat di pagi hari itu untukmu. Tapi tak pernah kau sadari. Oke? Begitu pengen, wah ini rasanya orang pengen pipis nih, kan? Begitu pengen buang air besar, apa yang diambil? Apa? Rokok. Apa? Rokok. Ada ini malah. Satu. Siji ning kene, siji ning kene. Ini ngaji dipraktek nih, ben paham. Ora mbuh. Kok. Coba. Jos. Mampu. Mampu enggak? Mampu enggak? Mampu. Tambah khusyuk, mampu khusyuk. Betul enggak? Mencret, mambu, khusyuk enggak? Kusuk. Saking nikmatnya bro, ayo. Apa meneh? WC-nya itu WC yang duduk. Karo nyender. Ini ratakan ganjil bantal. Ganjil bantal. Wah. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Bersyukur enggak kudune? Alhamdulillah lega ya Allah. Ning di batin wae, di batin ojo. Alhamdulillah kaya wiritan magrib ngono kae. Ketak ndasmu ora tepat di dalam hati. Di dalam hati membenarkan inilah nikmat yang datangnya dari Allah. Makanya syukur itu ada 3. Betul enggak? Syukur bil qalbi, syukur bil lisani, wa syukur bil arkani. Syukur dalam hati membenarkan ini nikmat dari Allah. Kalau enggak Allah lu enggak bisa ngasih nikmat ini. Betul enggak? Tandanya dikasih rasa yang berbeda. Sehingga kita bedakan ini rasanya pengen buang air kecil, ini rasanya pengen buang air besar. Dan beda lagi rasa pengen kentut. Beda apa tidak? Nikmat pada tuh. Nikmat. Tapi siapa tidak pernah memandang itu nikmat. Kenapa? Yang namanya nikmat mesti duit. Betul enggak? Nek orang duit jarene diuji Tuhan. Tersiksa. Loh, kowe ngising karo rokokan mambu-mambu khusyuk enggak nikmat itu lho. Coba kalau zaman sakit nggak bisa nguyuh, nggak bisa ngising berapa juta itu. Nggak bisa kentut aja harus operasi itu puluhan juta. Tenang. Ada sahabat saya dulu pun nggak bisa kentut. Padahal kaji duit akeh ra iso kentut, bingung. Ini aku ora tau kumon ada kancane kentut kok alhamdulillah. Pernah enggak?
Ada orang kentut, jancuk lho, bocah gendeng iki. Emang nggak seneng kalau ada saudara kita sehat bisa ngentut. Ini Allah yang kasih rasa. Coba seandainya tidak ada rasa yang berbeda itu, dan rasa itu tidak ada, sampai lagi bepergian naik busway ngadeg. Nggak ada rasa pengen kencing, nggak ada rasa pengen berak, ngerti-ngerti yang nguyuh masel, ngisi nggak prepet, enak nggak hidup gitu? Tapi kenapa ketika dikasih rasa kemudian bisa menikmati rasa yang nikmat, kenapa sampai tidak bersyukur? Pagi-pagi udah catatan, kupur kue warto, dikasih nikmat kayak begitu kok nggak memuji Tuhan. Halo bro, ini mandes apa ora? Bahasanya Pak Prabowo mandes kan ini. Makanya lain sakartu nak zidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatiku. Yang kedua, buat tambah nikmat lagi. Tenang loh Pak. Jujur zaman ngisingin nikmat tuh enggak? Udah yang jujur. Nguyuh nikmatnya. Nguyuhi bojone mana? Ayo biasa. Sehat. Ngono ya alhamdulillah, bar ya rampung mak kletak. Ngono ae coba tendeng tenan. Ya Allah ya Rabb. Asik kan? Oh ning wis itu mah mencret ngambu rokokan tambah kusuk. Magris. Garis. Magris. Wah, menyender. Makanya aku kamar mandi tak kayak bantal. Pak Warto nyeloneh. Bantal ini kayak kamar mandi ora apa-apa. Loh, menambah nikmat tuh. Ben tambah syukure. Wah, lebih nikmat lagi ya tenan. Nyampe ke hadirat. Hadirat. Itu mau kalau kata Habib balik artinya nyampe ke hadirat itu. Wah, al-arif pela. Wah. Jari ini. Kerasa enggak? Ngaji yang ada saatnya. Itu nikmat Pak. Nikmat betul. Nah, makanya itu catatan. Ben sampai itu ahli Quran apa orang? Ini orang ahli Quran berarti tidak muslim. Karena fakulu muslimin yu'adu min ahlil Quran. Maka setiap muslim itu dihitung, dianggap oleh Allah dia sebagai ahlul Quran. Kenapa? Li'annahu yu'minu bihi. Karena orang Islam itu orang yang beriman terhadap Al-Quran. Dan Allah suruh baca ikra kitabaka kafa bina sika, bacalah kitabmu. Nah, kitab yang dibaca namanya Quranan, bacaan. Dan yang baca siapa? Kafa bina sika. Cukup dirimu yang membaca, orang lain tidak bisa menjaga. Dan al yauma alaika hasiba, dan pada hari itu nanti engkau sendiri yang akan menghisap apa yang ada pada kitab catatanmu. Jadi yang menentukan yang mana? Kitab catatan apa mushaf? Mushaf. Quran adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Siapa aja bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi sikap kita itu ditentukan dengan sejauh mana kita pandai membaca kitab kita yang disuruh Allah ikra kitabaka itu. Umpama tidak seperti tadi, syukur apa kufur? Kok aku orang ngono? Kok aku enggak bismillah ya Allah ma'ini a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Kalau enggak dapat perlindungan Allah, jangan salahkan Allah karena sampai enggak pernah minta perlindungan dalam hidup kita. Kalau nikmatnya enggak ditambah-tambah, ya jangan salahkan Allah. Wong sampai dikasih nikmat segitu hebatnya, enggak bersyukur. Mau enggak sampean tak sihir, ora iso nguyuh seminggu. Tak kaya duit 100.000.
dina. 100.000. 100.000 3 dina mung ora nguyuh kan penak ora nguyuh tuh penak. Ayo. Enggak mau. Jadi yang lebih nikmat mana nguyuh sama uang 100.000? Nikmat nguyuh. Kenapa begitu tak kasih uang 100.000? Alhamdulillah matur nuwun Pak. Muga-muga Bapak panjang umur jadwal ya. Barokah manfaat ke dini wa dunya wal akhirah. 100.000. Tapi kenapa kamu bisa nguyuh? Nah, alhamdulillah gitu. Tak panjing-panjing motor duiten lah. Delok duit matane Hijau. Merah. Delok matane ijo goblok ijo 2.000. Delok duit matane abang. Ijo mung 2.000, Bro. Lah iki mata duitane mung 2.000. Kopinya kurang jauh kayaknya. Kopinya kurang pas. Arang-arang mau ngaji ini. Paham ya? Itu kita yang harus kita baca tiap hari untuk menentukan sikap kita. Oh nek ngono wingi aku keliru ya. Dek esuk mau keliru aku ndak bersyukur aku tak kufur tak istighfar sing akeh mohon ampun kepada Allah biar enggak tergolong menjadi orang yang kufur. Ini catatan. Nah, setelah berlindung kepada Allah dari hubus dan kobais, terus istinja. Istinja itu cebok. Nek cebok, nek pipis, ini lanang disunahkan. Kenapa dianjurkan seperti itu? Supaya tidak ada lagi alasan dan pertanyaan, Pak saya waktu sholat rasanya kok kayak ada gitu itu batal apa enggak ya Pak? Pernah nggak terasa gitu? Pernah nggak terasa gitu? Pernah? Terus tanya kan, Pak kalau lagi sholat terus rasanya kayak kencing itu ser gitu, pernah kan? Sholatnya terganggu nggak? Kenapa bisa gitu? Itu diakibatkan oleh sisa-sisa kencing yang tidak tuntas. Maka dianjurkan nek istinja diurut. Hebat kan ulama kita? Tujuannya apa? Begitu iya Pak, nek wong lanang gampang diurut nek wedok. Loh, bisa saja ya. Nanti kalau bapak itu Pak, kamu diam-diam kok kajare Pak Oto nek ngene lho. Lah nek aku wedok apa sing diurut Pak? Iso jelasno ora? Nah, ini masalah kan perlu dipertanyakan. Nah, kalau orang perempuan gimana? Gampang. Dipenet batuke dipenet. Ngeden. Nah, ini saya mau lihat bojone sampean kok nguyu, nek istinja penet bathuke. Mas Ranto sehat. Ya udah jangan cerita. Nah, udah yang punya istri paham ya. Nah, nanti jelasin gitu. Bathuke penet, Dik. Udah bojone jujur, nguyuhne istinja. Mana guys? Betul nggak? Jangan cuman seperti itu. Rasulullah mengajarkan ketika istinja berdoalah kepada Allah. Allahumma tauhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Fawahis lagi. Tadi hubus, kobais, ini fawahis. Allahumma ya Allah tauhir qalbi, sucikan hatiku. Ya, minan nifaqi dari sifat munafik. Kita munafik apa tidak? Munafik ora? Munafik. Alhamdulillah ada ngaku. Munafik itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia ini may yaqulu, ada orang yang lambene mulutnya mengatakan
amanah billah wal yaumil akhir. Aku ini orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tidak tergolong orang-orang yang beriman. Inilah tandanya orang munafik. Kita munafik apa tidak? Munafik ora? Munafik. Syukur nek ngaku. Terus sekarang jujur, munafikmu itu bisa, yang bisa ngilangin siapa? Allah. Lah kowe ngaji karo aku kok. Ngaji karo Allah kan. Iya, ampun. Gayamu ini bilah tenang. Alah, jujur. Iya aneh lho. Kebantu. Kepancing. Ngaji kan. Iya. Iya, Pak. Ya memang tidak ada kiainya yang bisa membersihkan kemunafikan ini, raiso. Hanya bisa menunjukkan berdasarkan firman Allah. Yang paling berhak bisa membersihkan hati kita dari kemunafikan hanya Allah. Makanya minta. Ojo mung crot. Crote nak crote. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa hasin farji minal fawahis. Dan perbaikilah farjiku. Ngerti farji? Bojone budhe. Duh, Mas Farji. Apa di Parji? Fa. Far. Bukan par. Iya. Ngerti Farji? Tahu Pak, tetangga gua kagak aneh sedikit. Ini tetangga gua. Siapa? Suaminya bude dulu. Parji. Itu Mas Farji. Iya, Pak. Siap. Ini Farji. Parji. Farji itu kelamin. Bagi lagi itu Farji. Ya Allah, perbaikilah farjiku. Bahasa farji minal fawahis. Dari yang kotor. Jadi dari yang buruk dan diharamkan. Jaga. Wong kok nek cebok ora maca ngono, itu biasa nglonte. Betul enggak? Ini mobil loh. Wah, pinggir jalan tol. Ces ya kan? Pintu mobil dibuka, ngengkren. Pakai senja enggak? Enggak. Baca doa itu enggak kira-kira? Enggak. Paling angger ngaso mesti mampir, angger ngaso mesti Sopir. mampirnya di mana? Warung apa? Makan. W double R. W double apaan? Ya itulah. Warung remang. Rumah. Mergo ora ndonga ora dijawab kan Gusti Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Kenapa dia munafik terus? Ora cocok ati karo lesane. Mengani kudu dadi santri. Eksan bait tri 3. Apane ati, lati lan patarti. Satu. Lha iki atine ngalor, lesane ngidul, prilakune ngalor apa namanya? Lah kok wedi? Munafik. Kita minta sama Allah, Allahumma tahhir qalbi minane. Jadi munafik itu urusan kolbu, yang bisa bersihkan hanya Allah. Minta sama Allah pada sucikan hati kita dari sifat munafik. Wa hasin farji minal fawahis. Perbaikilah farjiku dari barang-barang yang buruk dan haram. Ojo sembarangan iki. Lah, gitu loh. Biar dijaga. Urung dibojo, Pak, ya gendang rapi. Jangan duwe bojo. Ya bojone. Yes. Pengen liyane rabi meneh. Gampang kan? Oke ya. Terus kira-kira kalau kita lakukan itu catatannya halaman kanan atau halaman kiri?
Hah? Kanan lagi dicatat. Esok-esok catatan bukunya sebelah kanan. Karena yang tulis sebelah kanan sendiri, sebelah kiri sendiri yang tulis. Nah, begitu pagi-pagi itu dan alhamdulillah. Nah, selesai. Selama di dalam itu nikmat apa enggak nikmat? Nikmat apa enggak nikmat? Kita bersyukur dengan zikir alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, terus zikir dalam hati karena perkara batin, perkara rasa. Nanti begitu sudah selesai istinja, keluar dari kamar mandi, buka pintu, langkahkan kaki kanan, baru ngucap pakai lesan. Alhamdulillahillazi azhaba anil haza wa afani. Pakai tadi syukurnya bilkol, kok bilang nikmat ya Allah, kok benar-benar anak dalam hati membenarkan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah An-Naim wal Mun'im. Ada nggak di Asmaul Husna? Catatan bukunya sebelah kanan apa kiri? Wudu. Nah, adus ya, boleh mandi. Ya, syukur-syukur mandinya sekalian. Mau bengi lali gitu. Lha saya mau lali iso turu grayang-grayang lho nyemuk-nyemuk apa iki lho pas iso mlebu karepe dhewe umpama lali to wong turu mbok menawa lali aduse diniati pisan. Nawa itu gusla lirofil hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu hadas yang gede. Aja mung ngresiki bolot. Bolot itu biar mandi 7 kali gak bakal hilang. Habis mandi dinyenekno bolote teko. Bolot itu rupane kaya itu dasar nunjukin kita emang asalnya jasad kita saka sari padi lebih dari itu hadas yang ada. Hadas besar. Syukur-syukur mesisan. Ya kan? Wong ternyata awake dhewe ora mung berhadas. Tapi juga dosa. Lah kok dosa? Arep makan turwe guyon terus ngamuk-ngamuk gitu. Terus ngamuk karo bojone ngono lho, padahal awale guyon. Selamat tidur dalam keadaan jengkel. Karo kowe guyon-guyon mesti tahu. Tahu juga. Mungkin ya jadi, mungkin bojone apik. Asik, sehat. Aku kan ngomongin anak, ada yang aku banyak mana ibu ngomong betul, ngomong anak lagi. Kalau kapan ngomong ya, ngomong kentok ya. Loh, selama tidur kesel kok ora? Dosa kok ora? Oh, nek ngono esuk-esuk wis isek nggawa catatan sekalian tobat. Nah, itu guslah taubati. Minal maksiati dzahirati wal batinah. Ya Allah, saya niat mandi untuk tobat ya Allah kepadamu dari segala maksiat yang lahir dan yang batin, yang disadari maupun yang tidak disadari, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena kadang-kadang kita dosa kepleset karena enggak sengaja. Jenenge menungso. Menus-menus kanggonan dosa. Mula aja mung dadi menungso, tapi dadi ya manungsa. Aja dadi wong sing menus-menus kanggonan dosa, tapi dadi ya manungsa. Dadi wong kang iman marang Kang Maha Kuwasa. Iman dumunung Kang Maha Kuwasa. Manungsa iman dumunung Kang Maha Kuwasa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nek diwaca bukune gelek ngene sing diwaca halaman kanan apa halaman kiri? Kanan. Siapa? 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 Kowe itu ngrungokne apa ora aku ceritain? Siapa? Cawar. Betul, bocor dapurmu ora ngono nek njaluk halaman kanan. Betul. Sing tak critakno mung sapa? Lah masuk Aris. Aris nang ngono. Jadi yang kita baca kitab siapa? Kitab dhewe. Sing iso maca mung aku dhewe, mung aku iso cerita lah sampeyan iso nyritakno aku ora iso maca kitabku.
Aku juga nggak bisa menceritakan sampean karena saya tidak pernah melihat catatan kitab sampean. Makanya ikut kitab Baka, K itu sendiri, kitabmu. Kafa binafsika, cukup dengan dirimu sendiri yang harus baca. Introspeksi diri, bro. Karena nanti al-yauma 'alaika hasiban, nanti di hari kiamat engkau sendiri yang akan menghitung berdasarkan catatan bukumu. Oke bro. Oke bosku. Lah kok tegang banget gitu sih. Ya Allah ya Roh, ini ngaji ngene piye jam pira to ketoke kok. Wallahu a'lam. 10:30 bro. Bukan saya membatasi waktu, maaf enggak perhitungan. Jam 10:30 ini. Udah sampai di situ. Ya. Sampean ini muslim. Tiap muslim dihitung sebagai orang yang ahli Quran karena setiap muslim beriman kepada Al-Quran, baca Quran. Jangan sampai diabaikan itu. Waspadalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firwarhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada hal yang mau ditanyakan atau diskusikan nanti sambil ngopi bersama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sambikolo tebih saking rubito. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa